Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Kayak aku mendapat gini, ada Scorpio yang menampilkan dirinya seperti stoik, seperti tidak menunjukkan emosinya, entah karena memang tuntutan pekerjaan atau terjadi sesuatu gitu, banyak hal yang bikin kamu jadi semacam dingin gitu tampilannya, kayak gak terlihat emosinya. Nah, aku mendapatkan vibe seperti itu. Terus juga ada sesuatu tentang ruang sidang, sidang perceraian atau ada suatu problem hukum. Semoga ya semua berjalan dengan baik itu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Nih, tema kamu adalah High Priestess. High Priestess itu berbicara tentang misteri, rahasia, kedalaman, ya, merasakan sesuatu secara mendalam gitu, atau sesuatu yang akan terungkap, sesuatu yang baru terlihat, atau orang ada jenis orang atau situasi baru yang membawa kamu menyelami misalnya lebih dalam tentang sesuatu hal, menyelami lebih dalam tentang perasaan kamu, orang-orang yang membawa, misalnya kalau ini hubungan romantis, membawa perasaan yang sangat berbeda dari hubungan-hubungan yang pernah kamu temuin sebelumnya, ya. Ini tema kamu dengan High Priestess. Kenapa ada sebagian temanya berhubungan dengan hubungan romantis? Karena Knight of Cups jadi crossing energi kamu. Crossing itu bisa jadi sesuatu challenging, bisa jadi juga sesuatu yang akan membantu, bukan sesuatu yang akan bagus untuk kamu kalau kamu tahu cara menavigasinya gitu. Knight of Cups itu semacam orang orang yang menawarkan perasaannya, menawarkan hatinya, kayak menawar cups. Cupsnya itu kan hati, emosi. Ya, jadi kayak ada orang yang mau datang di hidup kamu. Cuman itu tadi dengan vibe kamu yang mungkin stoik, yang mungkin terlihat dingin, kaku, atau tidak punya perasaan, entah karena memang tuntutan profesi atau karena banyak hal yang terjadi gitu. Jadi nih orang sebenarnya punya ketertarikan, tapi di satu sisi juga uh, mereka tuh nggak tahu kamu tuh punya ketertarikan atau nggak sama mereka, mau membuka hati atau enggak. Nah, hal-hal semacam itu, makanya si Knight of Cups ini jadi crossing energi kamu. Terus yang di alam bawah sadar kamu adalah si Seven of Swords dikonfirmasi sama letter. Letter itu bisa berbicara komunikasi, bisa berbicara tentang dokumen-dokumen ya. Makanya tadi mungkin ada hubungannya dengan ruang sidang tadi. Um, Kayak aku mendapatkan vibe bahwa ada yang semacam melarikan diri dari sebuah situasi, kayak menyelamatkan diri karena mungkin situasinya tricky ya. Jadi kamu memang sebelum situasinya tambah kompleks gitu, kamu lari gitu, atau nggak mau cari masalah, atau nggak mau terlibat sesuatu yang bukan kamu bikin masalah gitu, tapi orang lain, terus mungkin jadi nyeret-nyeret kamu ya. Jadi kayak kamu melarikan diri dan nggak mau melibatkan diri kamu, dan kamu kayak merasa aduh selamat nih gue, kayak gue nggak terlibat, nggak ada urusan, dan gue juga memang tidak ada urusan gitu, jadi jangan bawa gue. Kayak aku mendapatkan vibe seperti itu ya. Tapi sebagian lagi kayak memang menghindari komunikasi tertentu. Aku nggak tahu ini urusannya apa, tapi menghindari karena dalam artian tadi mungkin ada hubungan dengan konteks hubungan romantis, atau menghindari komunikasi, males dengan orang-orang ini, males nggak mau ribet, atau males ada alasan-alasan lainnya. Ada orang, bisa jadi kamu, bisa jadi orang lain yang kayak males untuk lagi berkomunikasi atau terhubung gitu. Nah, sebelum aku lupa, aku cuma mau nunjukin di sini ada angka 777, Seven of Swords, Seven of Pentacles, sama Seven of Wands. 7 itu signifikansinya pertama itu selalu berbicara keberuntungan. Lalu yang berikutnya ada sesuatu yang spiritual dengan angka 7 gitu ya. Karena tadi dengan High Priestess jadi tema besar kamu bisa dipahamin gitu. Kayak kamu mendalami sebuah misteri, memecahkan sebuah rahasia, atau mendalami sebuah hal yang baru, entah itu perasaan yang baru atau sebuah hal yang baru kamu tahu atau kamu cari tahu ya. Terus um, dengan Seven of Pentacles dikonfirmasi sama Side gitu. Biasanya kayak Seven of Pentacles itu energi capek, bosen, kapan nih hasilnya. Tapi dengan Side di situ kayak aku melihat kayak orang yang lagi menuai gitu, kayak motong padi misalnya. Jadi kayak ada hasil dari sesuatu yang kamu usahakan. Ini waktunya kamu melihat apapun itu yang kamu bangun selama ini, apapun yang kamu tanam, kamu tabur, ini waktunya kamu menuai dengan Seven of Pentacles di situ. Terus nah, yang tadi aku bilang kenapa ada vibe tentang hubungan romantis. Di situ ada caring connection ya. Dan mungkin ini jenisan tadi tuh aku bilang kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kamu juga mungkin menavigasi orang yang baru, kayak rasa yang baru gitu. Dan di sini transit itu kan energinya, kata kuncinya climate. Biasanya aku mendapatkan sesuatu yang vibe yang agak berat sih dengan kartu ini, cuman ini lebih kepada suatu rasa yang baru gitu. Mungkin karena keberadaan orang baru ini, dan
kamu tuh kayak lagi berusaha mengerti karena kamu nggak pernah menemukan ini sebelumnya ya. Jadi diri kamu yang stoik, diri kamu yang dingin, atau memang kayak kamu menutup hati selama ini, kayak kamu perlahan-lahan membuka hati kamu lagi. Oke. Nah, di waktu lampau ada King of Swords. Ini gini, bisa jadi ya kamu tuh memang sebagai itu tadi sosok yang dibutuhkan di tempat kerja. Karakteristiknya kamu tuh harus tenang, harus stoik, tidak terbawa emosi, mungkin kerjaan yang stressful gitu ya, atau tanggung jawabnya tinggi, jadi tuh kamu harus tenang di segala kondisi. Atau King of Swords itu kan energi orang yang cerdas dan bijak ya, bisa jadi kamu memang pemimpin di perusahaan atau kayak punya bawahan, atau kamu orang yang cerdas dan bijak, yang suka ditanyain pendapatnya gitu. Oke. Terus akan datang tuh Six of Pentacles di waktu yang akan datang, tentang keseimbangan memberi dan menerima, atau gini, berbagi tentang pengetahuan atau pemahaman kamu tentang sesuatu hal, atau akan ada orang yang membantu kamu memahamin sesuatu hal gitu. Juga di sini ada signifikansi tentang upgrade, tentang dunia Pentacles. Kamu tadi aku udah bahas ya, kalau kamu akan melihat atau menuai hasil dari apapun yang sudah kamu usahakan selama ini. Terus yang di emosi kamu adalah Seven of Wands dikonfirmasi sama Tower. Tower di sini tuh beda ya. Jadi kayak yang tadi aku bilang tentang berjuang, bukan berjuang, ya bisa berjuang gitu. Kayak ada kompetisi juga semacam di tempat kerja untuk posisi tertentu, atau memang ada vibe kayak sikut-sikutan, kayak cari muka, atau apa ya, berusaha memenangkan sesuatu gitu di lingkungan kerja. Itu yang pertama. Tadi aku bilang tentang ruang sidang gitu, mungkin ada keributan, dan kamu yang tadi aku bilang semoga ya output hasilnya terbaik buat semua. Karena biasanya tower ini lebih kepada isolasi dan kontemplasi, cuman bisa juga kayak suatu gedung bangunan atau institusi tertentu ya. Terus yang aku dapat itu tadi kayak suasana ruang persidangan, terus ada kayak keributan atau kompetisi di tempat kerja. Terus juga aku melihat kayak signifikansi dengan Six of Cups, signifikansi dari waktu lampau gini, dalam artian mereka datang kembali, atau memang ada sesuatu yang berhubungan, entah semacam kayak harta gono gini, pembagian warisan, hak asuh anak. Jadi memang ini sesuatu yang perlu muncul ke permukaan supaya benar-benar dibereskan dan apa ya, selesai gitu ya. Terus ada signifikansi yang tadi aku bilang ya, sesuatu rasa yang baru, situasi yang baru, orang yang baru, dan ini kamu belum pernah temuin sebelumnya. Ini pesan aku adalah terserah mau didengerin atau enggak, untuk kamu belajar mengalir, belajar surrender, belajar untuk lepasin kontrol kamu gitu. Karena sebagai fixed signs memang agak susah ya untuk mengalir gitu, untuk lepas, untuk percaya, karena kamu nggak mau kehilangan kendali gitu. Yang bisa kamu kendalikan adalah action terbaik kamu, reaksi kamu, cuman akan selalu ada namanya variabel yang di luar kendali kita. Nah, disitulah untuk kamu fleksibilitas kamu, adaptasi kamu, dan rasa percaya kamu sama Tuhan, sama semesta, bahwa itu semua untuk proses evolusi jiwa kamu gitu ya. Terus kayak aku melihat energi perayaan ya dengan Queen of Swords di situ, entah kamu dikenal sebagai apa ya, kualitas kerja kamu, ketegasan kamu, kecerdasan, kebijaksanaan kamu, atau dengan kamu ngekat situasi orang-orang tertentu, itu akan membawa kamu untuk benar-benar ketemu sama keluarga jiwa kamu, support system kamu, orang-orang di mana ini adalah orang-orang yang sefrekuensi dan ada di sekeliling kamu, match dengan energi kamu ya, yang sudah banyak berevolusi. Karena Queen of Swords itu adalah energi orang yang sudah melewati asam garam kehidupan gitu. Dia bisa berada di titik ini karena dia udah melewati banyak hal, dan dengan tentunya punya frekuensi baru dan vibrasi baru. Makanya ada orang-orang baru yang nanti baru datang di kehidupan kamu, dan ini adalah keluarga jiwa kamu, orang-orang yang beneran ada buat kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.